Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, alhamdulillah, ba'du. Kita awali saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih menunggu eh, beberapa teman yang hadir setelah kemarin kita melaksanakan perkuliahan offline secara terbatas. Hari ini kita online lagi, masih dengan tema yang sama tentang pengembangan kurikulum. Kalau hari ini mungkin ada yang presentasi nggak dari mahasiswa? Nurul udah presentasinya belum? Udah ya. Rifa ada Rifa Nur Laila. Halo Rifa. Tampaknya nggak ada ya. Dede ada Dede. Dede. Ada Pak. Ada. Nurul ada Nurul. Ada Pak. Ada. Bisa dibuka videonya, bisa kelihatan cantiknya. Nah, itu kan kelihatan. Rifa ada, Dede malah ada. Oh, ada. Kayak ada yang presentasi nggak hari ini dari teman-temannya? Ada Pak. Ada. Siapa yang presentasi? Siapa yang presentasi belum masuk? Di kelas itu ada tema ya. Di kelas itu ada tema tentang pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran PAI di Madrasah Sanawiyah atau SMP. Nah, karena memang kita masih menunggu yang lain, maka kita lanjutkan saja materi yang ada di kelas kita ya. Materi yang ada di kelas ini. Nah, kita buka kelas kita. Ini kelas kita terlihat tidak layarnya? Terlihat Pak. Terlihat. Jangan lupa nanti isi daftar hadir. Ini baru 5 yang isi daftar hadir. Nah, ini materi kita ya tentang pengembangan kurikulum untuk mata pelajaran PAI ya. Nah, akhir-akhir ini memang terkait dengan mata pelajaran PAI di sekolah ini banyak sekali isu-isu yang menyertainya. Isu itu misalkan setiap kali terjadi hal-hal atau tindakan di mana tindakan itu dilatar belakangi atas keyakinan atau agama seseorang, katakanlah misalkan ada kekerasan yang melibatkan agama tertentu kepada agama tertentu, atau misalkan ke antar suku, antar golongan, maka pendidikan agama itu terkena imbas. Mengapa terkena imbas? Karena dianggap pendidikan itu tidak berhasil, sehingga menyisakan di sana sini masih banyak sekali hal-hal yang terkait dengannya gitu ya. Artinya misalkan adanya kekerasan, adanya tindakan-tindakan yang tidak memahami keyakinan orang lain, tindakan yang terkait dengan kerusuhan antar suku, agama, atau misalkan konflik internal di masyarakat yang melibatkan tentang pendirian rumah ibadah dan segala macam. Misalnya terkadang pelajaran-pelajaran PAI di akhirnya itu terkena imbas. Kenapa terkena imbas? Karena memang di sini dinyatakan bahwa proses pembelajaran yang selama ini dilakukan di sekolah atau madrasah belum menerapkan
pembelajaran yang multikultural katakanlah, atau pelajaran-pelajaran yang menerima untuk hidup bersama. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah Islam, ya, pelajaran-pelajaran bagaimana umat Islam itu sangat dianjurkan untuk menghormati orang-orang, ya, untuk menghormati siapa saja di luar dirinya, selama orang itu tidak memaksakan kehendak terhadap ajaran Islam. Nah, artinya sikap toleransi dalam beragama itu sangat diutamakan dalam ajaran Islam. Nah, karena itu, ya, dalam proses pembelajaran PAI ini dari waktu ke waktu ini memungkinkan adanya perbaikan. Perbaikan itu mulai dari kurikulum dan metode atau proses pelajaran. Nah, kemudian pendidikan Islam di sekolah itu juga memiliki problem yang perlu diatasi. Misalnya peserta didik, ya, itu tidak bersifat seharusnya atau tidak bersifat menghormati. Bahkan sekarang peristiwa-peristiwa bully, ya, artinya bahasa kita itu mengolok-olok atau membuat temannya itu katakanlah dibully lah, bahasanya mungkin sudah paham. Itu banyak sekali di sekolah-sekolah itu. Dan tindakan-tindakan itu juga terjadi bisa saja karena memang ada proses perubahan kurikulum. Maksudnya adalah ada yang tidak tersampaikan dalam kurikulum sehingga anak bisa bersifat seperti itu. Nah, karena itu maka perubahan-perubahan yang terkait dengan akhlak mulia, terkait dengan karakteristik peserta didik, dan terkait dengan bagaimana peserta didik harus bersikap kepada baik orang tua, guru, ya, orang-orang yang lebih tua dan segala macamnya, ini dinyatakan sebagai tujuan dari pelajaran PAI. Karena itu pelajaran PAI di sekolah ataupun di madrasah memang memiliki peran yang strategis. Nah, karena itu banyak sekolah-sekolah untuk materi pelajaran PAI ini, ya, dimasukkan ke dalam proses pembiasaan. Mulai dari datang ke sekolah, mulai dari sholat duha, mulai dari baca Quran di kelas secara bersama-sama, sampai juga di akhirnya sholat asar misalkan berjamaah bersama-sama, atau mungkin sholat zuhur bersama-sama. Nah, ini salah satu upaya dari perbaikan dalam kurikulum PAI. Karena siogianya memang proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah itu berisi proses pembiasaan. Karena nilai itu tidak bisa langsung diterapkan oleh peserta didik, melainkan dilakukan dengan proses yang bertahap. Dan proses penanaman nilai itu tentunya juga harus merujuk, ya, pada nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik itu berlandaskan apa? Berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Nah, karena itu proses pembelajaran PAI, dalam pembelajaran PAI itu perlu terus-menerus dilakukan perbaikan. Karena yang dihadapi adalah manusia, di mana manusia itu memiliki karakteristik, sifat, tingkah laku yang berlainan dan berbeda. Beda dengan robot yang memiliki artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu bisa diprogram untuk melakukan tindakan-tindakannya. Tapi manusia adalah makhluk sosial, makhluk edukandum, makhluk beragama, dan makhluk-makhluk lainnya, di mana proses perubahan menjadi manusia yang seutuhnya sesuai yang diharapkan oleh undang-undang itu adalah proses yang panjang. Nah, kemudian juga terkait dengan
proses pembelajaran PAI ini bisa kita lihat juga dari standar-standarnya, misalkan standar kelulusan. Nah, standar kelulusan itu ada mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan pengetahuan-pengetahuan ini juga harus dikolaborasikan secara baik sehingga nilai-nilai proses pembelajaran itu dapat terimplementasi dengan baik. Nah, karena itu kurikulum pembelajaran PAI di tingkat sanawiyah atau di tingkat di tingkat SMP itu harus terus-menerus dikembangkan. Terus-menerus dikembangkan itu apa? Yang pertama bisa mengacu terus kepada kurikulum, dan yang keduanya dikembangkan terus menuju perbaikan yang berkelanjutan. Nah, ini penting karena memang di setiap sekolah itu setiap tahun yang berganti masuk keluar itu yang paling sering adalah peserta didiknya. Katakanlah peserta didik kelas 9 ya. Kelas 9 itu keluar, kemudian yang lain baru masuk lagi. Artinya sekolah itu atau madrasah itu sangat tergantung pada pendidiknya atau gurunya, dan siswa itu harus mengikuti gurunya. Sementara perkembangan teknologi, perkembangan komunikasi, pengetahuan, dan lainnya itu berkembang secara pesat. Nah, sementara kalau sekolah hanya berjalan di situ saja, artinya tidak ada proses perkembangan. Karena itu untuk mengembangkan kurikulum, ini sangat perlu dievaluasi, biasanya dilakukan setiap tahun, awal tahun ajaran. Dari situlah sebenarnya letak atau penciri dari tiap-tiap madrasah atau sekolah. Nah, dalam pengembangan kurikulumnya, ya, kita mengacu kepada Permendiknas nomor 22 tahun 2006, itu bagaimana cara mengembangkannya. Yang pertama, mengembangkan kurikulum itu adalah berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Ini kata kunci ya. Jadi berpusat potensi. Potensi itu kan sesuatu yang perlu dimaksimalkan. Nilai-nilai yang sudah ada yang perlu ditumbuh kembangkan. Kemudian potensi itu ada di setiap peserta didik, juga ada di setiap gurunya. Karena potensi ada di setiap peserta didik, maka seorang pendidik harus memahami potensi-potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Jangan sekali-kali seorang guru itu mematikan ya potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, kalau kita lihat misalkan dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap manusia orang ya yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu maknanya adalah potensi. Nah, setiap orang lahir bawa potensi. Bisa ada potensi baik dan potensi buruk. Nah, disitulah ada ada teori-teori lain yang menyatakan bahwa seseorang itu menjadi baik jika apa? Jika lingkungannya baik. Seorang itu menjadi baik dari apa? Bisa saja memang sudah ditakdirkan untuk menjadi baik. Walaupun dia berada di lingkungan buruk, kalau sudah nasibnya baik, itu menjadi baik. Itu ada yang seperti itu. Teori macam-macam ya. Ada teori tabula rasa, di mana seseorang itu sebenarnya sudah memiliki potensi baik. Orang dilahirkan dalam seperti kertas putih ya. Nah, seperti kertas putih, dia menjadi baik itu karena lingkungannya. Dia menjadi Islam, menjadi non-Islam, itu karena lingkungannya. Kemudian juga ada kebutuhan, ada kepentingan, dan lain segala macamnya. Yang kedua, dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum itu beragam dan terpadu. Dimaksud dengan beragam terpadu itu bahwa seorang yang ingin mengembangkan kurikulum itu harus memperhatikan keragaman peserta didik, karakteristik peserta didik. Keragaman peserta didik bisa bermakna bahwa peserta didik itu berasal dari ragam suku, budaya, bahasa, norma yang dipahami.
Kemudian karakteristik peserta didik itu ya sifat, akhlak, itu bisa juga bermakna karakter. Kemudian juga kondisi daerah, ya ada daerah di mana dia berada, apakah daerah pedesaan, perkotaan, dataran rendah, dataran tinggi, lautan atau mana ya, itu juga kondisi daerah harus diperhatikan. Kemudian memperhatikan juga jenjang, apakah dia level sekolah dasar, level sekolah menengah atau sekolah atas. Kemudian juga jenjang pendidikan itu sama juga dengan level tadi, serta juga menghargai dan tidak diskriminatif. Jadi tidak boleh kita mendiskriminasikan peserta didik berdasarkan suku, budaya, agama, apalagi status sosial, ekonomi, gender, laki-laki dan perempuan. Itu juga harus terakomodir dalam proses pengembangan kurikulum. Nah, proses pengembangan kurikulum yang ketiga adalah kurikulum itu dikembangkan dengan tanggap ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Jadi maksud dengan perkembangan ilmu pengetahuan itu adalah bahwa sekolah itu menjadi user ya, bisa jadi pengguna dari perkembangan ilmu pengetahuan ya, seperti saat ini ya, di masa pandemik seperti ini, proses pembelajaran sudah jarang sekali dilaksanakan dengan tatap muka, maka kemudian dilaksanakan dengan daring, dengan online. Kemudian juga online dan daring itu kan memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Nah, tidak mungkin seperti masa dahulu menelpon itu kan tidak bisa bersamaan ya, sifatnya persona. Nah, tapi kalau sekarang dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, walaupun pada masa pandemik kita tidak boleh tatap muka, maka kita bisa melaksanakan proses pembelajaran walaupun menggunakan media-media yang ada ya, dengan Google Classroom, dengan Zoom dan lain segala macamnya. Nah, perkembangan teknologi ini harus disikapi secara positif oleh sekolah, sehingga sekolah atau madrasah pengetahuan itu sendiri. Nah, kemudian empat, mengembangkan itu juga harus relevan dengan kebutuhan dan kehidupan. Jadi maksud dengan relevan itu memiliki kesesuaian dengan kondisi masyarakat atau stakeholder, atau bahasanya sivitas akademika ya, semua orang yang terlibat dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, kemudian juga di samping itu pengembangannya harus menyeluruh dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu maknanya adalah memiliki baik ya, artinya kalau saat ini misalkan nilainya 6, maka berkesinambungan itu bermakna bisa mempertahankan atau bisa membuat nilai itu lebih tinggi lagi, bisa 6,5, bisa menjadi 7, dan sampai nilai-nilai maksimal. Nah, kalau nilai itu sudah maksimal, maka yang dilakukan oleh sekolah dalam proses pembelajaran berkesinambungan itu adalah mempertahankan ya, agar nilai-nilai tersebut dapat terlaksana dengan baik. Kemudian juga dalam proses pengembangan kurikulum itu ya, harus dilakukan juga bahwa pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan prinsip bahwa belajar sepanjang hayat. Artinya orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum itu ya harus menggunakan prinsip belajar selama hidupnya ya, atau minal mahdi ilal lahdi, dari proses buayan sampai masuk liang kubur atau sampai meninggal. Nah, itu adalah proses pembelajaran yang memang terus menerus dilakukan sehingga terjadi perbaikan yang berkelanjutan di tingkat satuan pendidikan maupun tingkat sekolah tertentu. Nah, kemudian prinsip yang ketujuh ya dalam proses pembelajaran adalah seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Sebagaimana kita maklumi bahwa bangsa kita itu adalah
bangsa yang dimana proses pembelajarannya itu ya ada yang sifatnya nasional ya, artinya bisa berorientasi pada tujuan pendidikan nasional, tetapi di sisi lain juga bisa berorientasi kepada daerah. Nah, daerah ini dalam pendidikan di kita di Indonesia itu kan ada undang-undang otonomi daerah. Artinya dalam proses pembelajaran itu ada keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Nah, dalam kepentingan nasional itu kan ada mata pelajaran yang sifatnya wajib diikuti oleh semua orang, tetapi ada juga yang daerah, ada mata pelajaran yang bersifat daerah seperti bahasa daerah, prakarya ataupun muatan-muatan lokal ya, muatan-muatan lokal itu juga perlu dikembangkan. Dan kaitannya dengan pengembangan pelajaran pendidikan agama Islam itu tetap berprinsip kepada 7 pedoman yang disebutkan tadi dengan memperhatikan nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keindonesiaan, dan nilai-nilai kemodernan ya, karena kita hidup sekarang sudah pada zaman modern, artinya kita hidup tidak sendiri, kita hidup sudah beragam dimensi ya, kultural. Karena itu kita harus bersifat atau berpikir modern. Nah, kaitan dengan hal itu, Kementerian Agama sebenarnya dalam KMA 184 tentang implementasi kurikulum di madrasah, nah sekarang ini sebenarnya sudah mengembangkan kurikulum pendidikan agama Islam berorientasi pada moderasi beragama atau Islam wataniyah, Islam jalan tengah ya, yang memang harus disebarluaskan bahasanya dengan prinsip-prinsip keyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Oke, itu saja ya materi kita tentang prinsip pengembangan kurikulum PAI. Nah, jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan, ada yang ditanyakan. Saya semuanya bisa memperlihatkan wajahnya. Ya, kalau bisa terlihat wajahnya. Nah, itu kita lihat Nurul, Rifa, kemudian Kurnia Sandi, Siti Aminah, terus Santi Untari ya, Nur Aini, Anissa Zahrawani. Nah, alhamdulillah ya. Jadi silahkan tentang pengembangan kurikulum PAI itu materinya sudah ada di kelas, silahkan dibaca. Kalaupun ada hal-hal yang ditanyakan, disilahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan? Nur Aini mungkin ada pertanyaan, Nur? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sekali lagi kita sekarang masih dalam masa pandemik ya. Di kota itu kalau tidak salah ada uji coba belajar tatap muka, tapi saat ini sudah dihentikan lagi ya. Dihentikan lagi. Nah, kasusnya makin parah lagi Ya, katanya. justru Pak, itu. benar Pak. Kita juga hati-hati, tetap jaga kesehatan. Maka kita juga nanti akan diskusi dengan teman-teman dosen bagaimana modelnya ini, karena memang masih seperti ini. Dan proses pembelajaran tidak boleh terhenti, harus berjalan terus, karena tidak boleh ada generasi yang hilang ya dalam proses pembelajaran dalam masa pandemik ini. Oke, terima kasih semuanya, dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah, kesehatan semuanya, mudah-mudahan kita dihindarkan dari segala penyakit pada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mau tanya. Ya. Minggu Ya, silakan. depan tetap offline atau bagaimana ya Pak ya? Gimana Nur? Gimana? Minggu depan jadwal offline. Kita akan tetap offline atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita ngobrol lagi dengan dosen ya. Kira-kira apakah yang minggu-minggu kemarin kita secara bergantian itu dilanjutkan atau mungkin masih belajar seperti ini. Karena di Kabupaten Bogor
infonya itu masih PSBB ya. Kalau dulu namanya PSBB karena PSBB ya. Jadi masih seperti itu. Ya, tapi sebenarnya pertemuan-pertemuan seperti hajatan, acara-acara tertentu walaupun tidak boleh seperti sudah dilakukan gitu. Tapi pemerintah sepertinya malu-malu juga. Apakah penegasannya kurang gitu ya. Penegasannya kurang, apalagi mal-mal masih dibuka dan lain segala macamnya. Tapi kita nanti diskusi dulu apakah nanti dijadwalkan ulang atau bagaimana. Itu mungkin Nur ya, saya tidak bisa menjawab secara langsung karena memang harus diskusi dulu. Ya, baik Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih.